Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pejuang Tutorial ya. Jadi sekarang saya akan membagikan tutorial tentang Google Classroom ya. Apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini, aplikasi seperti ini itu sangat diperlukan oleh guru ya, ketika penyampaian terhadap siswanya. Nah, di tutorial kali ini, di sini saya akan sedikit berbagi mengenai isi dari materi di Classroom ini. Nah, di sini saya udah buat. Jadi nantinya akan seperti ini ya. Jadi di sini misalkan pertemuan pertama materi 1. Nah, di dalam materi 1 nantinya siswa akan mengisi absen. Ini harus ada ya Bapak Ibu. Dan yang kedua nanti ada materi. Kontennya itu ada materi. Lalu setelah anak membaca materi, lalu di bawahnya nantinya ada sedikit refleksi buat siswanya, yaitu kesimpulan dari isi materi ini. Nah, lalu di sini nantinya akan ada diskusi mengenai materi yang kita pelajari atau materi yang ibu bapak kasih ke anak ya. Nantinya seperti itu. Dan yang terakhir ini ada tes sumatif. Jadi ada tes sumatifnya nanti. Jadi bapak ibu tidak sia-sia ketika memberikan materi kepada anaknya. Oke, langsung saja. Ini isi kontennya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 konten ya. Dalam satu kali memberikan materi itu ada isinya seperti ini. Ada absen, ada materinya, ada kesimpulan dari isi materi, lalu ada diskusi. Nah, diskusi di sini berarti teman dan guru. Lalu ada yang terakhir tes sumatif. Oke, langsung saja kita masuk ke Classroom-nya. Kita bikin dulu kelas baru. Kita tutorial dari awal ya. Kelas baru. Lalu di sini buat kelas. Nah, di sini kita tulis namanya. Nama kelasnya yaitu kelas uji coba. Lalu bagiannya di sini apa, tentang apa? Misalkan tentang komputer. Lalu mata pelajarannya apa? Misalkan mata pelajarannya teknik olahan audio video. Lalu misalkan di sini ruangannya kelas berapa nih? Kelas 12 uji coba misalkan. Ini ya. Lalu klik buat. Tunggu sebentar. Nah, setelah membuat kelas, nah kita mulai. Di sini ada beberapa fitur yaitu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Kita masuk ke tugas kelas. Nah, ketika masuk ke tugas kelas, kita buat isi atau kontennya ya. Di sini contohnya kan ada di sini ada absen. Berarti kita bikin dulu absen. Klik buat. Nah, untuk membuat sebuah absen, kita pilihnya di sini pertanyaan. Oke. Nah, di sini kita isikan misalkan absensi. Pertanyaannya lalu di sini petunjuknya misalkan silahkan isi absen terlebih dahulu ya. Oke, silahkan isi absen terlebih dahulu. Di sini jawabannya jangan jawaban singkat tapi pilihan ganda. Lalu di sini isi hadir. Lalu di sini isi sakit. Lalu yang ketiga tanpa keterangan. Oke. Sini ada 3 ya. Ada 3 pilihan, hadir, sakit, dan keterangan. Nah, di sini ada settingan lagi. Di sini ditunjukkan untuk kelas berapa aja. Karena di sini saya nulisnya uji coba, jadi di sini untuk kelas ini aja. Oke, di sini ada poin. Jika nilainya, jadi di sini kalau absensi nggak harus pakai nilai ya. Jadi tidak dinilai aja. Lalu di sini ada batas waktunya nih.
batas waktu yang ditentukan. Misalkan ini buat besok, misalkan Bapak Ibu menggunakannya buat besok, berarti di tanggal 29, batas waktunya sampai jam berapa gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mendadak nih buatnya, boleh aja, berarti tanggal sekarang aja, tanggal sekarang, terus waktunya mau sampai jam berapa nih, di batas absensinya misalkan jam 10.00. Ya, di sini ada topiknya nih. Nah, karena di sini belum buat topik, kita buat topik dulu. Misalkan topik yang pertama itu materi pertama atau pertemuan pertama. Pertemuan 1 misalkan. Nah, di sini siswa dapat melihat ringkasan kelas, mau dilihat atau tidak, ya. Kalau udah, di sini langsung tanyakan. Oke, ini udah 1 ya. Lalu setelah bikin absen, kita bikin apa nih? Oh, berarti materi. Ya udah, kita bikin materi. Klik lagi buat. Nah, di sini untuk materi pilihnya yaitu materi. Nah, di sini sebetulnya pengisiannya sama. Di sini materinya tentang apa? Misalkan karena tadi tentang video, berarti di sini misalkan dasar video atau pengenalan ya. Pengenalan video. Misalkan ini misalkan ya. Di sini deskripsinya mau tulis apa nih? Pada materi ini atau ini petunjuknya, silahkan baca materi pada modul ini. Ketika sudah dibaca, silahkan rangkum. Nah, gitu aja ya. Terlalu panjang, ini nanti ditinggal Bapak Ibu yang menjelaskan bagaimana penjelasan tentang ininya. Lalu ketika ini udah dibuat, lalu di sini tambahkan. Nah, di sini tambahkannya itu yaitu ketika Bapak Ibu sudah mempunyai modulnya. Jadi modulnya Bapak Ibu nggak usah mengetik lagi. Kalau sudah punya, jadi tinggal diupload aja. Boleh dari link YouTube juga boleh. Mau misalkan formatnya saya punya format PDF bisa. Jadi itu tergantung ya. Ini klik file. Nah, di sini pilih upload, lalu di sini ada browse. Tunggu. Nah, pilihlah modulnya. Di sini saya ngambil modul yang ini ya, yang PDF. Oke, setelah sudah nanti akan masuk di sini modulnya. Nah, di sini topiknya juga, jangan lupa. Di sini topiknya pilih ya. Tadi topiknya kan pertemuan 1, berarti pilih pertemuan 1. Oke, kalau sudah tinggal posting. Nah, kita udah bikin 2 ya. Di sini tadi ada absen, ada video. Lalu yang ketiga tadi apa? Nah, lalu bikin kesimpulan. Kesimpulan gimana caranya? Sama caranya Bapak Ibu. Tinggal klik buat. Nah, di sini pilihnya yaitu tugas. Nah, di sini kan beda ya. Ininya beda nih. Jadi klik pertanyaan. Oke, di sini pertanyaannya apa nih? Misalkan ini seperti ini contohnya Bapak Ibu, kesimpulan dari isi materi. Jadi si anak menyimpulkan hasil materi. Kesimpulan hasil dari materi 1 dari modul atau ya. Modul 1. Kesimpulan hasil dari modul 1. Oke. Di sini petunjuknya gimana nih? Silahkan simpulkan, silahkan isi ya, silahkan isi atau silahkan tulis kesimpulan pada materi modul 1. Nah, jadi di sini petunjuknya gini ya, silahkan tulis kesimpulan pada materi modul 1 sesuai yang dirangkum. Oke. Nah, ini fungsinya untuk apa?
Jadi ini fungsinya sesuai seperti refleksi ya. Jadi ketika anak merangkum, nantinya akan dia punya catatan, tapi juga dia akan menulis di sini ya. Oke, kalau sudah di sini poinnya boleh 100. Lalu di sini topiknya pilih, topiknya yaitu pertemuan 1. Oke, seperti ini. Kalau sudah, klik tanyakan. Oke, di sini kita sudah punya 3 konten ya. Lalu konten keempat yaitu diskusi. Konten keempat yaitu diskusi, caranya sama, klik buat, lalu klik pertanyaan. Di sini silahkan diskusikan bersama teman dan guru mengenai isi dari akan diskusikan bersama teman dan guru mengenai isi dari materi yang telah kalian pelajari. Oke, ini pertanyaannya ya. Nah, di sini petunjuknya peserta didik berdiskusi bersama teman dan guru mengenai pembelajaran pada materi ini, dan siswa dan guru boleh menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa lain. Seperti itu petunjuknya ya. Jadi nantinya seperti ini. Ada anak misalkan membuat sebuah topik baru, misalkan topik barunya itu saya nggak paham di materi ini, apakah ada cara penyelesaiannya, misalkan. Nanti ada yang teman yang menjawab, oh saya biasa menggunakan, kalau misalkan untuk menghafal saya cara cepatnya seperti ini, nanti ada lagi seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau sudah, di sini pilih lagi topiknya. Oke, di sini siswa dapat mengedit jawaban. Oke, lanjut. Di sini kita sudah mempunyai 1, 2, 3, 4 konten. Dan yang terakhir yaitu tes sumatif. Jadi tes sumatif itu tes yang untuk mengevaluasi hasil dari materi ajar yang diberikan pada pertemuan pertama. Oke, klik buat, lalu di sini pilih tugas kuis. Di sini tulis tes sumatif. Petunjuknya silahkan isilah jawaban di bawah ini dengan benar, misalkan. Oke. Setelah itu, nah di sini karena kuis atau tes sumatifnya menggunakan Google Form, lalu kita klik yang ini. Klik ya, blank kuisnya klik. Nanti akan diarahkan ke Google Form. Nah, disinilah kita bikin kuisnya. Yaitu misalkan blank kuisnya di sini tes sumatif pertemuan ke-1. Di sini misalkan pertanyaannya apa? Itu ya. Misalkan di sini kebetulan saya sudah menyiapkan soalnya seperti ini, sudah ada. Oke. Tinggal copy paste aja ya ketika sudah mempunyai soal. Bapak Ibu tinggal copy paste aja, sangat gampang dan mudah, tidak ribet juga. Oke, biar cepat kita bikin di sini berapa ya, 2 pertanyaan aja.
nanti silahkan Bapak Ibu membuat beberapa pertanyaan ya. Lalu yang kedua, nanti cara buatnya mungkin Google Form udah pada paham ya Bapak Ibu. Tinggal bikin seperti ini, lalu tinggal copy paste seperti ini. Nah, ini jawabannya apa nih? C jawabannya. Klik kunci jawaban, lalu di sini 50, nanti di sini C. Oke, dua pertanyaan dulu aja ya Bapak Ibu. Nah, ketika sudah, ini kita tulis di sini seperti ini. Nah, di sini klik kirim. Nah, ini perpendek URL salin. Oke, coba kita coba. Oke, udah masuk ya. Nah, ketika sudah, sebetulnya di sini juga kita bisa membuat sebuah pertanyaan berbentuk Rubik. Jadi nanti untuk Rubik kita bahas lagi di tutorial selanjutnya. Kita bahas dulu yang isi konten ini ya. Nah, kalau udah kita klik topik, yaitu pertemuan 1 seperti ini, lalu klik tugaskan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini. Nah, di sini sudah ada beberapa konten. Jadi dalam satu pertemuan itu kita mempunyai 5 kegiatan ya, 5 kegiatan dalam satu pertemuan. Nah, ini biasanya absensi itu biasanya di pertama. Kita tinggal tarik paling atas. Absensi pertama. Tes sumatif biasanya paling akhir. Kalau tes sumatif paling akhir, kita simpan di paling akhir. Lalu setelah absen, biasanya setelah absen itu langsung masuk ke materi. Nah, setelah masuk ke materi, nanti ada kesimpulan. Nah, seperti ini mungkin garis besarnya untuk pembelajaran di pertemuan pertama. Nah, jadi ketika anak belajar atau membuka classroom, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti anak absensi dulu. Absensi misalkan pilih hadir. Udah beres absensi, baru anak ke materi. Di sini bisa di-download materinya. Setelah materi nanti ada kesimpulan. Setelah kesimpulan nanti ada berdiskusi. Dan yang terakhir ada tes sumatif. Mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pejuang tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.